Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin menceritakan tentang perjalanan investasiku ya. Jadi aku waktu itu sempat ngepost tentang pengalamanku kerja di Cina. Kemudian ada salah satu dari teman kita bertanya dari Kak Sulistiawan, "Bang, coba cerita pertama kali investasi dan ketertarikan mengenai investasi." Saya sendiri mulai dari nol, dari umur 30, walau telat nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba dengan gaji 3 juta, 10% saya investasikan. Maklum, udah berkeluarga, punya 2 anak, saya terinspirasi investasi dari channel Abang sama channel Pak Dodi bicara investasi sama Sukses Before 30. Nah, ini aku juga tahu ya, teman. Aku juga tahu channel Pak Dodi bicara investasi sama SB30. Aku juga kadang nonton channel itu ya. Bagus ya, teman. Kalau kamu pengen belajar investasi, kamu juga bisa mampir ke channel-channel beliau, teman. Nah, ini juga nggak apa-apa kalau misalnya kamu mulai di umur 30, karena pada akhirnya emang sih kalau investasi itu semakin mudah semakin baik. Tapi kalau misalnya ditanya waktu terbaik untuk melakukan investasi, yang pertama jawabannya adalah kemarin. Tapi kalau misalnya waktu kedua terbaik adalah sekarang. Jadi walaupun kalau misalnya kamu ngerasa itu mulai telat, mulai umur 30, gak usah khawatir karena yang penting kamu udah mulai. Kamu juga masih punya beberapa tahun, bahkan beberapa dekade lagi untuk bisa membangun kekayaan. Bahkan seperti yang kita ketahui dari Pak Lok Keng Hong, kalau misalnya teman-teman ikutin investor saham, itu pun mulai umur 30 baru mulai serius investasi. Tapi pada akhirnya bisa membangun kekayaan yang super duper ya. Jadi sebenarnya nggak gitu masalah, yang penting kita udah mulai, walaupun telat nggak apa-apa. Oke, jadi kisah perjalanan investasiku sebenarnya itu mulainya nggak cepet-cepet banget ya teman. Aku sendiri juga telat, aku sendiri juga mulai invest kalau nggak salah sekitar umur 20-an. Padahal kalau misalnya panutanku seperti yang kita ketahui, Warren Buffett, beliau dari umur 10 atau 11 itu udah mulai investasi ya teman. Aku cukup sayangkan kenapa pelajaran investasi seperti ini nggak diajarin di sekolah. Kalau misalnya di sekolah kita diajarin, mungkin dari zaman itu kita udah mulai ngisiin uang, terus kita mulai investasi, nanti di umur 20-an sekian asetnya bisa lebih besar lagi ya teman. Nah, jadi kisahnya tuh bermula dari waktu itu aku masih kuliah. Nah, dari waktu aku masih kuliah itu, aku pengen cari peluang untuk bisa menghasilkan uang lebih. Karena kenapa? Karena aku pengen meringankan beban orang tuaku. Jadi aku bukan dari keluarga yang kaya. Waktu itu masih tergolong middle ya, men. Jadi susah banget enggak, kaya juga enggak. Dari situ di awal-awal aku kuliah, itu aku masih belum bekerja. Di sana awal tahun pertama, tahun kedua, itu aku masih ikut organisasi ya, men. Aku kebetulan ikut organisasi keagamaan, terus juga aku belajar gimana cara berorganisasi dan semacamnya. Nah, mulai tahun ketiga, tahun keempat, aku udah mulai untuk nyari intern. Aku mulai kerja kesana kemari, cari peluang kesana kemari, ikut workshop dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mulai menghasilkan uang ya, men. Karena kan bentar lagi lulus. Jadi aku harus tahu gimana cara menghasilkan uang. Nah, aku mikirnya kalau misalnya aku punya head start, paling nggak nanti pas aku lulus, aku udah punya pegangan ya, men. Dari sana aku udah mencoba kesana kemari. Aku dulu pernah kerja di Xiaomi, terus aku juga pernah kerja di perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi waktu aku mencari peluang tersebut, selain aku coba kerja, aku juga mencari berbagai macam peluang untuk bisa menghasilkan uang. Contohnya apa? Aku pernah coba jualan, walaupun waktu itu jualan nggak berhasil juga, kan? Aku nggak berhasil menjual, karena mungkin aku sadar mungkin ilmuku dalam menjual masih belum sebagus itu. Nah, aku juga pernah coba bisnis sosial media, aku dulu pernah coba pelajarin automation di Instagram, terus di sosial media, namun kebanyakan gagal ya, men. Aku juga udah coba berbagai macam niche, itu pun masih gagal. Nah, terus sambil aku mencari peluang, akhirnya aku mulai ketemu suatu intern. Dan intern ini merupakan walaupun perusahaan yang gak gede-gede banget, tapi beruntungnya bayarannya itu lumayan ya, teman. Waktu itu pada zaman aku intern dulu, aku dibayar sekitar 600.000 rupiah per hari. Nah, untuk aku waktu itu angkanya gede banget ya, karena 600.000 rupiah, aku mikirnya kalau misalnya 600.000 berarti aku kerja 1 hari aja, aku udah bisa makan selama beberapa saat atau beberapa minggu ke depan. Nah, jadi bagi aku waktu itu merupakan angka yang besar. Nah, aku pun langsung mulai serius dalam intern tersebut. Aku mulai intern, setiap ada waktu aku kerja. Jadi aku waktu itu nyambil antara kuliah dengan kerja. Jadi aku setiap ada waktu, aku langsung lapor ke bosku, hari ini aku ada waktu, aku bisa kerja. Jadi setiap ada waktu, aku bakal bekerja. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada waktu, ya aku bakal tetap memfokusin kuliah, kan? Karena pada akhirnya kan harus lulus kuliah juga. Nah, terus dari mulai perjalanan aku bekerja tersebut, aku kan sering banget commute, karena tempat aku bekerja itu lumayan jauh ya, kan? Nah, di saat aku commute tersebut, aku suka banget buka Instagram, terus aku juga suka banget baca-baca page-page yang motivasi, apalagi yang dari luar negeri. Di sana aku belajar banyak banget mengenai bisnis. Tapi walaupun pelajaran-pelajaran tersebut tergolong simple, sebenarnya itu yang kita perlukan dalam dunia kerja ya, men. Dimana di page-page tersebut diajarin bahwa kita harus membangun aset, kita harus membuat aset tersebut bisa bekerja untuk menghasilkan uang buat kita harus membangun yang namanya passive income. Kalau misal kita punya pekerjaan, jangan hanya bergantung sama kerjaan tersebut, uang dari kerjanya kita harus diinvestasikan lagi supaya jadi passive income, supaya jadi bisnis, kita masukin ke bisnis kita, harus punya
punya multiple source of income, bangun kebiasaan baik, jaga kesehatan, terus juga belajar tentang mindset sukses. Aku banyak banget belajar dari page motivasi seperti itu. Bahkan kalau misalnya kamu lihat Instagramku, kalau misal kamu ke Instagram pribadiku, kemudian kan di sini ada Instagram Investor Habit. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, aku ngepost banyak banget tentang motivasi. Karena dulu aku pernah coba untuk bisa ngembangin Instagram ini, cuman gak gitu berhasil ya, teman. Nah, inilah banyak ilmu-ilmu yang aku pelajari dari page-page luar negeri. Menurut aku ini sangat bagus banget untuk ngebentuk paling nggak pola mindset kita. Kadang juga aku membahas investasi di sini. Nah, terus dari mulai belajar dari banyak page tersebut, aku juga mulai nontonin video-video YouTube dari luar negeri ya, teman. Apalagi channel keuangan. Kalau misal kamu ikutin, kamu pasti tahu yang namanya Graham Stephan. Nih, kalau misal kamu masih belajar personal finance, kamu boleh ikutin channel Graham Stephan ini. Jadi aku dari zaman beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu kalau nggak salah, dari zaman aku kuliah, aku udah nontonin konten di channel ini. Nah, terus dari konten-konten tersebut, terus aku bener-bener terinspirasi sama beliau ya, dimana si Graham Stephan ini, dia bisa menginvestasikan 99% dari penghasilan dia. Jadi bayangin dia punya penghasilan cuma dipakai 1% buat hidup, sisanya 99% bisa diinvestasikan kembali. Maka dari itu aku juga terinspirasi sama beliau. Makanya aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Kalau misalnya aku bisa investasi lebih gede lagi, mungkin aku bakal bikin lebih gede lagi. Cuman kenyataannya adalah aku hanya bisa menginvestasikan 80% ya, teman. Karena penghasilanku masih belum sebesar itu. Nah, bahkan teman-teman, dia sendiri untuk biaya dia rent itu bisa jadi gratis. Kenapa gratis? Karena dia adalah seorang investor properti juga. Jadi dari properti dia belinya pakai KPR, kemudian dari KPR tersebut, propertinya itu disewakan ke orang lain. Nah, dari biaya sewa tersebut digunakan untuk membayar properti tersebut. Dan propertinya itu bisa berupa duplex atau triplex, di mana dia bisa tinggal di salah satu ruangan yang ada di properti tersebut. Dari situ berarti dia nggak ngeluarin uang sama sekali. Bahkan nanti setelah berapa tahun, setelah bayar KPR-nya beres, rumah itu secara gratis akan menjadi milik dia. Nah, itulah ilmu-ilmu personal finance yang kita nggak diajarin di sekolah, ya, man. Dari ilmu Graham Stephan ini, aku belajar banyak banget dari credit card, dari mindset personal finance, mindset investasi, gimana cara ngembangin uang, gimana cara investasi, dan cara kerja uang tuh gimana. Nah, terus aku mikir, dari zaman aku dulu SD, SMP, SMA, terus juga aku udah kuliah selama 16 tahun, ya 16 tahun ya teman, soalnya kan 6 tahun, tambah 6 tahun, 12, tambah 4 tahun kuliah, 16 tahun, jadi 16 tahun aku belajar, aku sama sekali nggak diajarin gimana cara kerja uang, aku nggak diajarin bahwa uang itu harus dipekerjakan supaya menghasilkan passive income untuk kita. Nah, jadi setelah nonton puluhan atau bahkan ratusan video dari Graham Stephan, aku juga bahkan nonton yang lain juga ya. Kalau kamu tahu Nate O'Brien, aku juga suka ikutin channelnya, dan channel-channel keuangan lainnya, macam-macam ya teman. Kamu boleh coba channel-channel luar negeri, itu banyak banget ilmu yang bisa diajarkan. Walaupun mungkin bisa sedikit berbeda dengan pasar kita, tapi paling nggak core prinsipnya itu sama. Nah, dari situ pun aku mulai terinspirasi, aku mulai bikin channel YouTube motivasi. Dulu aku pernah bikin channel YouTube motivasi namanya Investor Habit juga. Aku udah upload sampai ratusan video, tapi ternyata YouTube tersebut gagal dimonetisasi ya teman. Maka dari itu, waktu itu aku down banget. Akhirnya aku pun bikin channel ulang. Lahirlah channel yang sekarang ini. Nah, kemudian dari aku mulai intern itu, kan aku mulai ada duit. Nah, dari uang-uang tersebut, semuanya aku kumpulin. Nah, aku bukan tipe orang yang boros. Aku sendiri adalah seorang yang lumayan hebat dalam hal mengirit. Bahkan di zaman aku kuliah dulu, waktu aku masih dikasih uang jajan, aku bisa ngirit. Mungkin satu hari aku cuma keluarin uang beberapa ribu untuk makan ya teman. Karena aku tipe orang ngirit. Kalau misalnya diajakin teman, aku lebih pilih untuk mengirit uangku. Karena aku mikir, aku nggak mau memberatkan orang tuaku. Apalagi kita bukan berasal dari keluarga yang kaya. Nah, terus pas aku udah mulai uang, aku mikir, daripada uang ini nganggur, uang ini didiemin aja, uang ini nggak menghasilkan apa-apa. Gimana kalau misalnya aku coba untuk menghasilkan lebih banyak uang dari uang ini? Cara gimana? Adalah dengan berinvestasi. Nah, awalnya aku masuk dikit banget ya teman. Karena pada awalnya aku takut banget uangnya hilang. Aku mikir aku udah kerja susah-susah, terus aku taruh uang ini, akhirnya uang hilang. Nah, terus mulai makin lama, aku mulai makin berani, aku coba dulu dari uang kecil, kemudian masukin 1 juta, masukin 2 juta. Nah, terus udah lihat hasilnya selama beberapa bulan, ternyata bisa menghasilkan uang dengan cara seperti itu. Akhirnya aku pun mulai mindsetnya mulai kebentuk ya. Aku mikir kalau misalnya aku invest 1 juta, cuma dapat beberapa ribu ini. Nah, gimana kalau misalnya aku taruh 10 juta? Gimana kalau aku taruh 100 juta? Atau mungkin aku taruh miliaran. Dengan kita mempekerjakan miliaran rupiah uang kita, bahkan hasilnya bisa lebih besar daripada kalau misalnya kita bekerja ya, kan? Karena uang itu bisa bekerja tanpa lelah. Terus aku juga pernah kepikiran bahwa aku tipe orang yang nggak suka bergantung dengan perusahaan tempat aku bekerja. Maka dari itu, aku pun menginvestasikan semua uangku secara brutal
total ya teman. Jadi setiap ada uang semuanya invest, ada uang semua invest. Aku sama sekali nggak belanja, semua uangku 80% dari penghasilan diinvestasikan, sisanya aku pakai untuk bertahan hidup, yang untuk mungkin bayar internet, bayar makan, bayar listrik, bayar tempat tinggal dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya aku pengen menjadikan investasi ini untuk mencetak uang juga ya teman. Bahkan aku mainnya cukup ofensif, di mana investasi ini aku tujukan untuk menghasilkan uang. Terus aku juga beberapa kali kepikiran di saat weekend nih, pas aku lagi nggak kerja, aku biasanya kan olahraga. Nah kalau misalnya pas aku olahraga, terus selama aku olahraga itu aku nggak ngapa-ngapain, satu hari itu aku cuman olahraga, istirahat dan sebagainya, tapi aku bisa menghasilkan uang dari passive income. Jadi istilahnya kita nggak ngapa-ngapain pun dibayar. Nah dari situlah aku mulai mindsetnya mulai kebentuk banget ya, dimana akhirnya aku memutuskan, wah investasi ini akan menjadi kendaraan utamaku untuk menuju apa yang aku paling inginkan, yaitu kebebasan. Aku mencapai yang namanya financial freedom. Nah dari situ aku pun baca banyak banget buku, aku baca puluhan buku. Kamu bisa cek di post-postku yang lama, aku udah list semua buku yang aku baca teman, sampai setumpuk semuanya tentang keuangan. Bahkan kadang pas zaman dulu aku pas mau ke kantor aja aku baca bukunya, di HP juga aku baca ya teman. Nah dari situ pun mindset uangku kebentuk ya teman, dimana setiap aku punya uang, aku lebih mikir daripada uang ini aku spend, mendingan uang ini aku pekerjakan sehingga aku bisa menghasilkan passive income, aku nggak ngapa-ngapain pun dibayar dari uang tersebut. Sebenarnya aku juga pernah dibikin di video sebelumnya, kalau misalnya kamu cek video sebelumnya atau kamu ke website Investor Habit, kemudian kamu klik ke bagian personal finance, di sini aku udah ngelis semua ilmu-ilmu keuangan dasar yang perlu kamu tahu. Kalau misalnya kamu ngelakuin semua hal ini, sebenarnya kamu bakal lebih baik dari 95% orang di luar sana secara keuangan ya teman. Sebenarnya tips keuangan itu aja dan simpel juga. Kamu boleh cek videonya, aku pernah bahas mengenai personal finance 101. Karena pada akhirnya investasi itu bukan masalah siapa lebih pintar ya menurut aku. Investasi itu masalah siapa yang lebih disiplin dengan keuangannya, siapa yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan uangnya. Bahkan Warren Buffett sendiri pernah bilang, kamu nggak perlu lebih pintar dari yang lain, kamu hanya perlu lebih disiplin dari yang lain. Hal itulah yang benar-benar aku anut, dimana dalam beberapa tahun ini aku nggak pernah satu kali pun miss untuk menginvestasikan uangku. Setiap aku menerima penghasilan, semuanya langsung 80% masuk ke investasi. Setiap bulan aku melakukan hal yang sama, nggak pernah miss sekalipun. Kalau misalnya miss pun paling miss dikit, tapi nanti di bulan depannya aku tambahin lagi ya kan. Karena dengan kita berinvestasi, sebenarnya itu kita udah menaikkan income kita. Kamu bayangin, bulan ini kan aset kamu sekian, bulan depan saat kamu bekerja menghasilkan uang tersebut kamu investasikan, dan investasi kamu di bulan depan akan menghasilkan lebih banyak uang lagi, yang artinya kamu bisa meningkatkan passive income kamu setiap bulan. Kalau misal kamu bekerja, mungkin gaji kamu mungkin susah naiknya, atau mungkin naiknya 1 tahun sekali, atau itu pun kalau misalnya kamu put more effort, atau misalnya bekerja lebih keras, atau misalnya lembur dan sebagainya. Tapi kalau misalnya investasi, kuncinya adalah kamu harus disiplin dan uang itu harus kamu pekerjakan. Nah juga dalam spending, kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Jadi setiap ada uang, kamu jangan gunakan uang tersebut untuk belanja, karena pada dasarnya investasi itu adalah menunda kesenangan ya teman. Seni untuk menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar di masa depan. Nah akhirnya dari sana pun mindsetku mulai kebentuk ya teman. Terus udah mulai ada penghasilan, udah mulai passive income, dan sekarang passive incomeku udah setara dengan sekitar 3-4 kali pengeluaran bulananku. Nah karena aku udah mulai menikmati hasil dari investasiku, aku makin semangat untuk melakukan yang namanya investasi ini. Mungkin kedepannya aku bakal berusaha untuk bisa menginvestasikan 90% dari penghasilanku, atau kalau bisa aku pengen menginvestasikan 99% seperti Graham Stephan ya kan. Nah jadi untuk Kak Sulistiawan, begitulah cerita investasiku, dan begitulah kenapa aku bisa sangat suka dengan yang namanya investasi ini. Kalau kamu misal tertarik untuk investasi juga, kamu juga boleh baca beberapa buku ya kan. Itu benar-benar bisa ngebentuk mindset kamu. Atau kalau misal kamu malas baca buku, kamu dengan nontonin video-video di channel ini atau video-video YouTube yang membahas keuangan, nanti pasti kamu bakal perlahan-lahan kebentuk juga ya. Perlahan-lahan kamu bakal lebih suka untuk membangun passive income ketimbang dengan meng-spend uang tersebut. Nah mungkin nanti di video berikutnya aku bakal bahas quotes-quotes apa aja yang aku suka banget ya kan. Quotes-quotes itu juga yang ngebentuk mindset investasi. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, paling nggak bisa memberikan sedikit insight. Kalau kamu pengen belajar investasi, kamu boleh cek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Di sana aku udah bahas berbagai macam platformnya. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.